ayat yang ke-18 sampai 25. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi, dan saya kira tidak terlalu awal untuk selamat Natal ya. Semoga Natal ini kita betul-betul bisa merasakan satu pelajaran yang berharga dari Tuhan ya. Saya tidak tahu apa yang paling berkesan bagi saudara sekalian di dalam Natal tahun ini. Apakah ada tema yang muncul atau ada bahkan sama sekali nggak terpikir, semuanya blur karena saking sibuknya, atau sibuk belanja, atau sibuk kerja, atau sibuk nulis daftar mudah-mudahan ini yang saya dapat. Nggak tahu apa yang saudara sibuk. Tapi saya pribadi ada satu hal yang membuat saya itu jadi agak takut ya. Gini, sejak beberapa dalam tahun ini pada khususnya, saya mulai merasakan Tuhan sementara mengarahkan saya untuk sesuatu. Ya, I have no idea what is that. Saya nggak tahu mau lari kemana, nggak tahu. Maksudnya nggak tahu belum jelas tujuannya mau kemana. Tapi saya mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau saya pelajari, ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan dalam diri saya, dan saya cuma ada perasaan gini, I'm not going to like it. Perasaan itu kuat sekali. Ya, saya nggak tahu apa, tapi sesuatu yang saya tidak akan suka, sesuatu yang saya pasti ngomel habis-habisan, sesuatu yang saya pasti katakan sama Tuhan, I don't want this. Ya, saya tidak tahu apa, atau barangkali saya nggak mau tahu. Tetapi dan tema Natal tahun ini bagi saya ya, dalam persekutuan secara pribadi, itu sesuatu yang menyolok sekali, itu sesuatu yang terasa sekali ya. Jadi saya tidak tahu arahnya mau kemana. Jadi bagi saya Natal tahun ini fun. Saya bisa agak sedikit lebih relax ya. Tetapi di sisi lain, secara pribadi waktu bermeditasi, secara pribadi waktu berbicara dengan Tuhan, berdoa, saya bisa merasakan saya itu seperti orang lagi dansa gitu ya, dancing around an issue ya. Ada hal yang saya rasa Tuhan lagi mau, dan Tuhan katakan, "Hengki, harusnya kamu udah tahu, cuman kamu nggak mau tahu, kamu kepala batu aja." Probably, of course Tuhan, He is right. Tapi saya katakan Tuhan yang benar ya. Mungkin saya pretend tidak mau tahu ya. Kalau saudara kalau doa dan masih ingat doakan saya, tolong doakan itu supaya Hengki jangan terlalu kepala batu. Saya nggak tahu apa yang Tuhan mau, tapi just one thing I know, bagi saya Natal tahun ini saya merasakan satu hal, bahwa apa yang Tuhan inginkan, I'm not going to like it, dan I don't know if I'm going to be happy with it. Ya, saya nggak tahu apa yang menjadi tema Natal bagi saudara, tapi saya harap tema Natal saudara atau hal yang saudara pelajari waktu Natal itu menjadi tetap merupakan sesuatu yang menyenangkan, yang membawa kita lebih dekat pada Tuhan. Ya, saya ingin mengajak kita untuk kembali kepada Yusuf dan Maria. Ya, coba bayangkan saudara, coba pikirkan pertama kali Yusuf dan Maria itu bicara. Ya, saya kira kebanyakan dari kita di sini, ya, orang tua
ya, orang tua mungkin ada yang sudah punya anak. Siapa yang masih punya anak masih remaja kira-kira? Remaja ya, teenagers. Ya. Nah bayangkan kalau satu hari ya si anak perempuan datang kepada kita dan mengatakan, "Mom, I'm expecting." Saudara yang jantungan barangkali udah jantungnya mencopot waktu itu. Ya. Tapi sekarang bayangkan gini, si Maria, ya. Saya berusaha membayangkan, ini nggak ada dalam Alkitab ya, so don't kick me out because of this. Ya. Most likely I'm just making it up. Tapi saya bayangkan ya, Maria, dia waktu itu barangkali masih belum sampai 20 tahun, masih remaja sekali. Ya, Yusuf kemungkinan waktu itu barangkali paling sedikit sudah 30, 35, 40 tahun. Umurnya mereka biasanya cukup jauh pada waktu itu. Ya, dan waktu mereka dikatakan dia bertunangan pada waktu itu mungkin kita ini lebih mirip betul-betul dibilang sudah engage, ya, dalam pengertian sudah siap untuk menikah. Mereka pada dasarnya dianggap sebagai suami istri, ya, tetapi mereka biasanya tidak hidup bersama-sama, tidak tinggal bersama-sama, ya. Ini sesuatu yang serius sekali, dan mereka ini bukan di kota besar, ya, seperti LA barangkali, yang dimana mereka tuh bisa menghilang begitu saja. Mereka ini tinggal di sebuah desa, di sebuah kota yang kecil sekali namanya Nazaret, di mana barangkali begitu ada orang asing datang, satu kampung tahu semua, ya, apa yang terjadi pada satu keluarga, besoknya satu keluarga lain semuanya dengar, semuanya tahu, ya. Nah, sekarang bayangkan saudara, coba pikir suasana seperti ini. Si Maria satu hari waktu dia bertemu dengan Yusuf, ya, nggak tahu mereka berapa sering ketemu, tapi Maria waktu bertemu dengan Yusuf dan dia mengatakan apa ya, Mas, honey, sweetheart, bang, ya, we need to sit down and talk, ya. Yusuf bilang mau bicara apa? Mas, duduk dah, saya mau ngomong. Saya hamil. Saudara sebagai Yusuf, saudara sebagai orang tuanya Maria, saudara sebagai orang tuanya Yusuf, kalau Yusuf masih ada orang tua, ya, apa yang saudara akan pikir waktu pertama kali saudara mendengar dan mengetahui bahwa Maria itu hamil? Baik dari mulutnya dia, atau mungkin dengar dari orang lain, atau cuma lihat perutnya makin lama makin besar. Saya tidak tahu saudara. Ayat 19 dikatakan di situ waktu Yusuf mengetahui bahwa Maria itu hamil. Saya tidak tahu usia kehamilan itu sudah berapa bulan atau sudah berapa minggu, saudara. Tapi bayangkan percakapan itu. Dia ngomong kepada Yusuf, saya hamil. Apa reaksi saudara? Saya kira saudara sangat masuk akal pada waktu itu kalau Yusuf itu sangat terpukul. Sangat masuk akal pada waktu itu kalau misalnya Yusuf itu melalui segala proses yang kita bilang denial, dia tidak bisa menerima, tidak mungkin ini terjadi. Kamu anak gadis yang baik sekali kok, masa sih kok bisa ngandung, bisa hamil? Kita kan belum menikah. Kita kan tidak berbuat apa-apa kan? I didn't do anything to you. Kemudian rasa marah itu mungkin mulai muncul setelah denial, rasa anger itu mulai muncul. Kamu kok bisa perempuan kayak begini sih? Siapa laki-laki itu? Kenapa kamu mengkhianati saya? Perasaan kecewa itu bisa ada. Apakah saya kurang baik? Apanya yang kurang dari saya? Bukankah saya sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk keluarga kita? Come on, get real. Saudara bisa bayangkan saudara risiko yang diambil oleh Maria pada waktu itu, waktu dia harus berbicara dengan Yusuf. Oh, gampang sekali di dalam Lukas waktu dia mengatakan kepada Gabriel, dan Gabriel mengatakan engkau akan melahirkan seorang bayi dan bla-bla ini semua, bagus sekali dengar kalimat itu. Lalu kemudian Maria di situ mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hambamu, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saya selalu mengatakan saudara, kalimat itu bukan kalimat yang mudah diucapkan oleh Maria. Maria mengerti waktu dia mengatakan seperti itu. Nomor satu, dia harus menghadapi Yusuf. Nomor dua, kemungkinan dia harus menghadapi keluarganya. Dan sooner or later dia harus menghadapi seluruh kampungnya. Bayangkan percakapan pertama itu saudara. Saudara bisa terima? Waktu Maria mengatakan, Mas, dengar dulu dong, saya mau jelasin. Ada malaikat datang. Saudara orang tua,
Saudara percaya waktu dikatakan seperti itu? Saudara majelis gereja, pendeta, saudara percaya waktu anak saudara datang mengatakan tunanganku hamil dan dia mengatakan ada malaikat yang datang? Wah, malaikat menghamili dia? Enggak, malaikat bilang itu dari Tuhan. Kok enak banget? Gimana buktinya? Zaman sekarang aja periksa DNA barangkali nggak bisa ketemu. Gimana caranya periksa DNA bapaknya kalau model gitu? Iya kan? Roh Kudus ada DNA-nya? Kan nggak ada. Ya, kalau kasih ke Pak Joseph atau siapa tuh suruh periksa di rumah sakit gitu, pusing dia. Ini gimana caranya periksa? Dengan kata lain, ini sekarang cuma tergantung kepada Maria bisa dipercaya apa enggak. Iya kan? Siapa yang bisa membuktikan? Waktu itu tidak ada orang kan menolong sekali. Saya kadang berpikir ya, coba kalau Gabriel waktu itu datang barangkali di tengah-tengah alun-alunnya Nazaret barangkali, lalu dia mengumumkan bahwa saya akan datang hari ini ke rumahnya Maria dan saya akan memberitahukan kepada Maria bahwa dia akan mengandung. Jadi tolong kalian jaga dia ya, jangan curiga macam-macam. Saya udah bilangin lebih dahulu, saya akan memberitahu bahwa dia akan hamil. Kalau model gitu saudara gampang. Oh, saya mengharapkan saudara waktu itu ada panitia Natal seperti kita ada sekarang saudara. Semuanya sudah dipersiapkan lebih dahulu. Belum sampai tanggal 25 kita semua sudah tahu Yesus akan lahir. Tapi bayangkan saudara, di dalam Lukas jelas sekali malaikat itu datang kepada Maria di dalam keadaan diam-diam, yang tahu cuma Maria. Dan percakapan yang terjadi dalam Matius pasal 1 itu adalah percakapan yang terjadi setelah Yusuf memutuskan untuk meninggalkan Maria. Lihat ayat ke-19 saudara di sini. Ayat 18 memberikan latar belakangnya. Maria ibunya bertunangan Yusuf dan ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Saudara, kata ternyata di situ saudara itu adalah tidak selalu menunjukkan positif. Di sini kalau mau dikatakan negatif, saudara, ini bisa dikatakan negatif bahwa ini seorang perempuan yang belum menikah. Dia baru bertunangan dengan Yusuf. Tapi ternyata kehamilannya itu bukan dari Yusuf, kehamilannya adalah dari Roh Kudus. Saudara lihat di sini ada dua aktor, ada dua pemeran, bisa merasakan itu. Maria bertunangan dengan Yusuf. Kalimat selanjutnya harusnya adalah dan pada waktu itu dia mengandung seorang anak dari Yusuf. Right? Nah, itu saja sudah menjadi sensasi. Itu saja sudah mengejutkan. Itu saja sudah merupakan sesuatu yang geger. Mereka baru bertunangan, belum resmi menikah, dan sekarang Maria sudah mengandung. Tapi di sini dikatakan Maria bertunangan dengan Yusuf, tapi ternyata kandungannya, bayinya, anaknya itu dari tanda kutip laki-laki lain. Saudara bisa bayangkan Natal pertama itu ributnya kayak apa? Saudara bisa membayangkan Natal pertama itu membingungkan seperti apa? Saudara bisa membayangkan Natal pertama itu resikonya seperti apa, saudara? Oh, kita sekarang merayakan Natal, saudara, yang merupakan tension, yang merupakan ketegangan bagi kita sekarang cuma nunggu tanggal 25 waktu buka kado dapat kado apa, itu aja. Tension kita tidak terlalu banyak, saudara. Tapi bayangkan, saudara, Natal itu jauh lebih dalam daripada sekedar kita datang ke gereja dan merayakan Natal, nyanyi Oh Holy Night, nyanyi Silent Night. Lebih dari itu, saudara, karena Natal itu sebetulnya berbicara mengenai iman. Natal itu berbicara mengenai penerimaan. Natal berbicara mengenai kerelaan untuk mengikuti Tuhan dengan jalan yang kita belum tentu mengerti. Itu Natal, saudara. Natal bukan cuma sekedar kita datang dan mengatakan, oh ada malaikat datang. Bukan. Natal, saudara, adalah kerelaan untuk mengambil resiko dalam mengikuti Tuhan. Mengambil resiko waktu kita mengatakan kepada Tuhan, jadilah padaku menurut apa yang engkau katakan itu. Ayat 19 dikatakan Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum. Dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara pikir Yusuf bisa terima waktu Maria datang kepadanya dan pertama mengatakan, Mas, kok saya hamil? Ini perut buncit bukan karena kebanyakan makan. Di dalamnya itu ada anak. Dan anak ini adalah dari Roh Kudus. Anak ini adalah juru selamat. Malaikat yang mengatakan kepada saya bisa bayangkan, saudara, Yusuf pulang barangkali sebelum Maria selesai bicara. Dia sudah pulang lebih dahulu, tidak mau ngerti. Dan siapa yang bisa menyalahkan Yusuf, saudara? Kalau hari ini saya menjadi Yusuf, saya datang kepada saudara sebagai orang yang lebih tua dari saya, sebagai penatua-penatua di kampung saya, sebagai penatua-penatua di sinagog saya datang kepada kalian dan mengatakan saya butuh konseling.
Maria baru ngomong seperti ini pada saya. Yusuf bahkan tidak bisa ngomong keluar. Karena waktu dia ngomong keluar, saudara, dia tuh merusak nama Maria. Dia tidak mau merusak nama Maria. Dikatakan di situ dia mau memutuskan hubungannya dengan Maria secara diam-diam. Dia tidak mau mempermalukan Maria. Nah, bayangkan saudara, dia harus menanggung semua itu sendiri. Dia harus menyimpan itu sendiri di dalam hatinya. Saya tidak tahu Yusuf orangnya seperti apa di dalam Yusuf, kepribadiannya seperti apa. Alkitab tidak banyak sebetulnya berbicara mengenai Yusuf ya. Alkitab tidak banyak berbicara mengenai orang tua dari Yesus, orang tua fisik dari Yesus. Bahkan di dalam seluruh Alkitab, kita nggak pernah dengar Yusuf berbicara. Tidak ada satupun kalimat dari Yusuf. Ya, tidak ada satupun kalimat dari Yusuf. Khususnya dalam hubungan dengan Yesus. Apakah ini merupakan satu indikasi bahwa dia menerima bahwa Yesus itu bukan anaknya dia. Dia ini cuma kayak wali. Dia ini cuma kayak apa istilahnya ya? Untuk merawat, untuk dipakai namanya sebagai anak Yusuf gitu, ya. Dia kelihatannya dia apakah ini menunjukkan indikasi bahwa dia betul-betul menyadari bahwa anak ini adalah urusan antara Maria dan Allah. Jadi dia tidak berhak untuk ngapa-ngapain, ya. Dia tidak berhak untuk berbuat apa-apa. Satu hal yang kita lihat dari Yusuf, saudara, dia seorang yang baik sekali. Dia seorang yang baik sekali. Dia tidak mau merusak nama istrinya. Dia tidak mau membuat suasana menjadi besar. Dia tidak mau mendramatisir. Dia seorang yang betul-betul mencintai istrinya. Seorang yang betul-betul menghargai istrinya. Tapi saudara, itu yang saya kira juga membuat bagi dia kabar Natal yang pertama itu jelas bukan kabar gembira. Kabar Natal yang pertama jelas bagi Yusuf itu bukan berita sukacita. Kalau kita datang pada Yusuf dan mengatakan pada waktu itu selama Natal, Yusuf barangkali mukanya itu makin lama makin keruh. Dia tidak bisa ngomong keluar, saudara. Dia tidak bisa mengungkapkan isi hatinya. Tapi di dalam hatinya itu penuh keraguan, penuh kekecewaan, dan penuh pertanyaan kenapa? Kenapa saya dikhianati seperti itu? Saudara, saya ingin berhenti sebentar di sini, saudara, dan saya ingin coba memikirkan mengenai diri kita. Bukankah kita harus mengakui seringkali dalam hidup kita, saudara, dalam hubungan kita dan orang lain, kita mengalami kekecewaan seperti itu. Saya bukan berbicara mengenai siapa yang benar, siapa yang salah. Saya bukan berbicara mengenai versinya dia, versi saya, bukan. Tetapi kita harus mengakui bahwa seringkali di dalam relasi kita dengan orang lain, saudara, kita ada pertanyaan seperti ini. Kenapa dia bersikap seperti itu terhadap saya? Kenapa dia memperlakukan itu terhadap saya? Bukankah saya percaya kepada dia? Bukankah saya mengandalkan dia? Bukankah kita dekat? Bukankah kita begini? Saudara, di dalam relasi dengan sesama, saudara, tidak terhindarkan. Ada waktunya kita akan merasa kecewa dengan orang lain. Dan pada waktu itu hubungan menjadi tidak mudah, saudara. Hubungan menjadi tidak enak. Karena kenapa? Kita mungkin orangnya baik sekali dan kita tidak mau ngomong keluar. Kita tidak mau mengungkapkan itu. Bahkan dalam hubungan kita dengan Tuhan, saudara, kita kadang-kadang barangkali berpikir seperti itu. Benar Tuhan, kamu mau membawa saya melalui semua ini? This doesn't make sense. Ini bukan sesuatu yang saya mengerti, ini bukan sesuatu yang saya pelajari. Saudara, hubungan di antara dua pihak yang hidup, yang sama-sama hidup, itu tidak terhindarkan. Akan ada gejolak di sana. Sikap kita waktu menghadapi masalah itu, sikap kita waktu menghadapi kesalahpahaman itu, sikap kita waktu menghadapi tanda tanya itu akan menentukan apakah hubungan itu akan menjadi kuat atau hubungan itu akan menjadi hancur. Tidak terhindarkan, saudara. Antara teman, antara keluarga, orang tua, anak, suami, istri, saudara dengan saudara, akan ada waktunya, saudara, di mana kita akan bertanya, why? Akan ada waktunya kita akan mengatakan, you did what? How could you do that? Nggak habis pikir. Kok kamu orangnya kayak begitu? Kalau saudara belum pernah mengalami seperti itu dalam hubungan dengan sesama, saudara, itu kemungkinan berarti hubungan saudara tidak betul-betul benar. Karena saya tidak peduli apa yang dilakukan oleh tetangga saya yang saya barangkali tahu namanya, tapi saya hampir nggak pernah bicara dengan dia.
Dia mau ngapain pun bukan urusan saya. Tetapi ketika kita memperhatikan seseorang, ketika kita mengasihi seseorang, ketika kita dekat dengan seseorang, akan ada waktunya di mana kita mengatakan, "Come on, you kidding me? Kamu lakukan kayak begitu? Sikap kamu kayak begitu?" Saudara, kita perlu ingat, respons kita terhadap situasi pada waktu itu akan menentukan hubungan itu akan makin kuat atau hubungan itu akan makin hancur. Yusuf menghadapi krisis. Yusuf menghadapi masalah pada waktu itu. Dan masalah ini punya dua sisi. Sisi yang pertama adalah hubungannya dengan Maria. Dan yang kedua adalah sisi hubungannya dengan Tuhan. Waktu itu dia belum betul-betul langsung menyadari itu. Tetapi yang dia lihat pertama adalah hubungannya dengan Maria. Dan dia mengambil keputusan, saya tidak bisa lanjut lagi. Tetapi sekalipun saya akan bersikap tegas, saya tetap tidak akan meremehkan Maria. Saya tetap tidak akan melecehkan dia. Saya tetap tidak akan menghina dia. Saya tetap tidak akan memperlakukan dia sebagai sampah. Penting sekali saudara dalam kita menghadapi krisis, dalam kita menghadapi masalah, baik secara pribadi maupun secara gereja, untuk betul-betul kita memikirkan, betul-betul kita melihat, kita bukan menghadapi orangnya, tetapi kita menyelesaikan masalahnya. Banyak kali saudara urusan di dalam gereja itu menjadi besar, karena kita bukan lagi membicarakan masalah, kita membicarakan orangnya. Saya bersyukur, waktu saya pertama kali masuk dalam pelayanan, saya masuk dalam satu gereja yang baik sekali. Saya punya banyak majelis gereja yang jauh lebih senior dari saya punya pendeta yang lebih senior dari saya, dan punya banyak aktivis gereja yang lebih senior dari saya, yang mengajarkan saya bagaimana supaya saya bisa melayani dengan baik. Dan salah satu yang saya selalu ingat dari seorang majelis gereja saya adalah kalimat ini. Waktu kita menghadapi masalah, ya, dia ngomong dalam bahasa Mandarin, waktu kita menghadapi masalah, kita menghadapi masalahnya, bukan orangnya. Saudara, itu kalimat yang saya selalu ingat sampai sekarang, saudara. Sayangnya itu nggak ada dalam Alkitab. Coba kalau ada dalam Alkitab bisa dikutip, dipajang di mana-mana. Tapi saudara, saya selalu ingat itu. Waktu menghadapi masalah, urus masalahnya, bukan orangnya. Banyak kali saudara di dalam gereja kita masalah itu menjadi besar sekali karena kenapa? Kita bukan ngurusi masalahnya, kita mulai menyerang kepribadian dari orang itu. Kita mulai menyerang orang itu sebagai individu, dan kemudian fokus kita lalu beralih dari masalah kepada orangnya. Nah, masalah kalau dengan orangnya, saudara, yang kedua terjadi adalah kita seringkali nggak mau mendengar. Kita lebih banyak ngomong. Lihat aja dalam rapat. Biasanya kita udah tahu bahwa ribut terjadi atau ada sesuatu terjadi waktu dua pihak ngomong dan tidak ada satupun yang dengar. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Yusuf di sini menghadapi krisis. Waktu dia menghadapi krisis, saudara, dia menghadapi masalah ini dengan bagus sekali. Dia menghadapi masalah ini dengan dewasa sekali. Dia memutuskan dia akan menceraikan Maria. Dia tidak bisa menerima Maria. Tapi kita tidak melihat bahwa dia pernah menghina Maria. Kita bahkan melihat indikasi yang kuat sekali dia mau melindungi Maria. Jangan sampai nama Maria itu rusak. Kita tidak tahu bagaimana caranya itu akan terjadi. Karena kalau orang hamil, setahu saya perut itu makin lama makin besar. Dan satu hari apapun yang ada dalam perut itu akan keluar. Bagaimana Maria akan menghadapi itu? Saya tidak tahu. Bagaimana Yusuf akan menghadapi itu? Saya tidak tahu. Dan mungkin Yusuf mengatakan, saya juga tidak mau tahu. Pokoknya saya sudah pisah, dan lain kali baru orang ketemu kenapa saya bercerai dengan Maria. Saudara, Natal pertama itu jelas sekali bukan merupakan sesuatu yang fun. Paling tidak bagi keluarga Maria dan Yusuf. Saya bayangkan, bukan cuma Yusuf, saya bayangkan waktu itu Maria. Dia melihat muka Yusuf. Saudara, coba pikir ya. Saya sebagai Yusuf, saya gampang untuk menyalahkan Maria, iya kan? Semua Yusuf hari ini, saudara, kalau saudara mendengar kabar seperti Maria dan saudara tidak tanda tanya, saudara tidak curiga, dan saudara bisa menerima begitu saja, saya nggak tahu saudara itu dalam pikiran itu apa yang saudara pikir gitu. Itu bukan rohani, itu something wrong. Kalau dengar kabar yang begitu sensasional langsung mengatakan, oh ya, I believe you. Ini namanya laki yang nggak mikirin. Ya. I have no idea saudara orang kayak apa. Tapi sangat wajar bisa diterima kalau saudara bereaksi seperti Yusuf. Tapi saudara coba pikir sekarang Maria.
Setelah percakapan pertama itu, saudara, dia dan satu-satunya yang tahu bahwa benar ini terjadi sesuai dengan apa yang dia katakan cuma siapa? Cuma Maria, ya kan? Bagaimana dia buktikan? Waktu itu kan gak ada CCTV yang merekam Gabriel datang kepada Yusuf, datang kepada siapa? Maria. Gak ada kan? Gak ada CCTV. Gak ada buktinya Maria Gabriel waktu datang kan gak seperti kalau kita kemana gitu tanda tangan lock, kasih lihat ID, ya tanda tangan di situ kasih lihat ini jam berapa, buktinya jam berapa dia datang. Gabriel tidak mengirimkan email. Maria tidak bisa kasih lihat emailnya. Gabriel tidak menelpon, dia tidak bisa buka teleponnya ini callnya nih. Tidak ada. Bagaimana caranya Maria bisa meyakinkan orang-orang di sekitarnya bahwa Gabriel itu betul-betul datang? Bahkan kalau saya berpikir, saudara, Maria pun kadang-kadang barangkali berpikir, is it real? Itu cuma mimpi? Atau betul-betul terjadi? Tapi ini loh, makin lama makin gede, saya mulai merasakan ada yang bergerak dalam diri saya. This is for real. Nah, bayangkan perasaan Maria. Dia tahu apa yang akan dilakukan oleh Yusuf. Dia hidup setiap hari dalam penantian kapan Yusuf akan menceraikan dia. Dia hidup setiap hari dalam penantian kapan kehamilannya itu akan membuat dia itu dilecehkan, membuat dia dihina. Hal yang saya ingin ajak kita pikirkan hari ini, saudara. Nomor satu, mengambil jalan mengikuti Tuhan seringkali bukan jalan yang paling gampang. Mengambil jalan untuk menaati Tuhan, mengambil jalan untuk mengikuti Tuhan. Atau kalau saya masuk ke dalam suasana Natal kita, saudara, merayakan Natal sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, seringkali bukan hal yang mudah. Seringkali tidak terlalu menyenangkan. Karena Natal, saudara, itu mempunyai pengertian saya bersedia taat, sekalipun saya tidak mengerti akhirnya seperti apa. Natal itu seringkali mempunyai pengertian saya bersedia menerima resiko dari saya mengikuti Tuhan, sekalipun resiko itu sangat mungkin bukan sesuatu yang saya nikmati. Hadiah Natal yang pertama, saudara, pada Yusuf dan Maria itu kemungkinan bukan hadiah. Natal bagi Yusuf dan Maria itu barangkali adalah hari yang kalau bisa pada waktu itu mereka ingin lupakan saja. Jangan pernah terjadi. Saudara, dalam kita mengikuti Tuhan, saudara, bukankah seringkali kita tidak mau menerima apa yang kita rasa tidak cocok? Kita tidak mau menerima apa yang kita rasa tidak enak. Kita mau waktu kita mengikuti Tuhan, semua itu berjalan dengan lancar, semua itu berjalan dengan mulus, semua itu berjalan dengan enak. Kita lupa, saudara, mengikuti Tuhan tidak selalu seperti itu. Mengikuti Tuhan tidak selalu berarti begitu saya berdoa amin, Tuhan langsung mengirimkan jawabannya kepada saya. Mengikuti Tuhan, saudara, menerima apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, seringkali berarti kita memasuki proses di mana kita akan disalahpahami oleh orang lain. Kita akan mengalami proses di mana kita bahkan tidak tahu bagaimana caranya membela diri. Kita mengalami proses di mana bahkan ada kemungkinan nyawa kita, kehidupan kita, reputasi kita, kehormatan kita, harga diri kita itu akan terancam dan diinjak-injak orang. Tapi saudara, saya bersyukur ya, ada orang seperti Yusuf, ada orang seperti Maria. Mereka berani mengambil resiko itu. Bayangkan, saudara, kalau Maria mengatakan, Gabriel, apa yang kau katakan itu adalah merupakan cita-cita dari cita-citaku sebagai perempuan Yahudi. Mereka selalu berdoa supaya mereka menjadi ibu daripada Mesias, bayi akan lahir. Tapi, come on, I don't think I can take this. Gimana kalau Yusuf? Saya itu betul-betul mencintai dia. Gimana dengan keluarga saya? Saudara mungkin tidak menyadari bahwa kemungkinan waktu itu Maria itu akan terancam dihukum mati. Dia akan dirajam, dilempari batu sampai dia mati. Dan kemungkinan orang yang pertama yang akan melakukan itu, kalau bukan orang tuanya Maria, itu adalah Yusuf sendiri. Orang yang menuduh itu adalah orang pertama yang melempari batu. Hukuman untuk orang yang berzina itu adalah dirajam sampai mati, dilempari batu sampai mati. Nah, saudara bayangkan, saudara menjadi orang pertama yang menemukan
bahwa Maria hamil di luar nikah dan saudara akan menjadi orang pertama yang melempari batu. Maria tahu resiko. Saya bersyukur ada orang-orang seperti Yusuf dan Maria, saudara, yang berani mengambil resiko mengikuti Tuhan, sekalipun mereka mungkin, dan saya cukup yakin mereka tidak 100% mengerti hasilnya akhirnya mau jadi seperti apa. Saudara lihat, Yusuf di situ mempertimbangkan menceraikan Maria. Ayat 20, waktu dia mempertimbangkan, malaikat Tuhan datang kepadanya dan memberitahukan kepada dia. Malaikat datang kepada Yusuf karena apa yang mau dilakukan oleh Yusuf itu krusial sekali, penting sekali. Apa yang dilakukan oleh Yusuf adalah dia memainkan peran yang dia tidak terlalu suka, tetapi peran yang penting sekali untuk melindungi Maria dan kemudian melindungi Yesus. Yang kedua yang saya ingin ajak kita pikirkan di sini, saudara, adalah seringkali kita diminta untuk melayani Tuhan, tapi kita diminta melayani Tuhan itu di belakang. Kita diminta untuk memainkan satu peran yang penting, tetapi saudara, peran yang penting itu tidak pernah diketahui orang, tidak pernah diakui orang, tidak pernah membuat kita untuk kemudian mengatakan, Hengki, hari ini kamu dapat bintang to bring home to mommy. Now you got brownie point. Banyak kali orang Kristen datang mencari Tuhan, mengikuti Tuhan, saudara, kita mengharapkan adanya satu instant gratification. Kita mengharapkan begitu saya mengikuti Tuhan, asal saya sudah setia kepada Tuhan, saya berjalan mengikuti langkah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saya dan saya bisa langsung lihat pada waktu itu. Saudara, satu hal yang saya kira paling nggak bagi saya pribadi, yang rasanya nggak enak waktu hidup di dalam iman, adalah seringkali kita tidak melihat hasil daripada iman itu. Saudara sadar ini? Waktu kita hidup di dalam iman, saudara, ada kalanya kita tidak melihat hasil dari iman itu. Saya nggak tahu Yusuf hidupnya itu berapa lama ya. Kita tahu waktu Yesus umur 12 tahun dia masih hidup. Oke? Jadi kita tahu waktu itu. Tetapi sesudah itu kan Yusuf sudah menghilang sama sekali. Yusuf itu betul-betul kalau bisa dikatakan di dalam sandiwara Natal, di dalam panggung Natal, saudara, Yusuf itu cuma pemeran figuran, saudara. Saya nggak tahu ada tidak di antara saudara yang main film, ya, main film. Saya punya seorang teman yang aktif cari kerjaan di film seperti itu, saudara, dan dia memberitahu saya, dia cerita pada saya, dia katakan itu bayarannya beda, Pak. Bedanya gimana? Dia bilang tuh ada yang you have a line, dalam arti you ngomong, dan itu dibayar lebih tinggi, dan ada yang cuma betul-betul numpang lewat. Nah Yusuf, saudara, ini kalau bisa dikatakan numpang lewat, ngomong aja enggak, saudara. Nggak ada satu kalimat pun yang pernah diucapkan oleh Yusuf. Paling gampang, saudara, kalau kita mau cari Yusuf, taruh dia di panggung, kasih dia apa itu, kafiyah atau apa gitu, dia nggak ngomong apa-apa, nggak ada yang perlu dihafal. Ya, masuk dari stage right, going out stage left. That's it, selesai. Ya kan? Yusuf orangnya kayak gitu. Tetapi saudara, kalau Yusuf hari itu menolak untuk memainkan peran itu, saya nggak tahu ada Natal apa enggak, saudara. Saudara, seringkali Tuhan itu memberikan kita peran yang sama sekali tidak diketahui orang, memberikan sesuatu yang kelihatannya kecil, kelihatannya sepele, kelihatannya tidak ada artinya di mata manusia, tidak membuat reputasi kita naik, tidak membuat kehormatan kita bertambah, tidak membuat mahkota kita lebih banyak, dan sudah kita mesti ngambil resiko lagi. Saudara, bayangkan how much fun it is the first Christmas. Malaikat datang kepada Yusuf dan mengatakan, Yusuf, nggak ada apa-apanya untuk kamu. Bagi orang lain, ini semua adalah anak kamu. Itu sebabnya di dalam bagian akhir daripada pasal 1 dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti perintahkan malaikat kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Dengan kata lain, ayolah kita meresmikan pernikahan kita. Dia mulai menjalankan perannya untuk menutupi, untuk menaungi. Jadi sekarang Maria bisa diterima secara resmi. Dan itu yang membuat saya yakin bahwa kehamilan itu masih kecil sekali. Masih kecil sekali. Ya kan, orang tua kan semua pintar kan? Bisa ngitung sendiri bulannya kan? Ini kok baru nikah ini hari 8 bulan kok Toto sudah punya baby. Ini apa tuh? Ya kan, 9 bulan aja. Ini pas-pasan nih. Bener apa enggak nih? Ya kan? Orang tua semua kan pintar. Paling enggak merasa diri pintar gitu kan. Kita ngitungin orang kayak gitu punya. Ya kan? Mau saja pendeta aja kalau saya mau memberkati orang, saya ngitung kok kapan bayinya lahir.
Dugaan saya di sini, saudara, Maria itu datang kepada Yusuf. Maria datang kepada Yusuf tidak terlalu lama setelah Gabriel bicara dengan dia. Kemungkinan belum kelihatan. Yusuf melindungi. Bagi orang lain, Yusuf nggak berbuat apa-apa. Saudara, apakah kita mau melayani Tuhan waktu tidak ada orang yang tahu, waktu kita tidak mendapat apa-apa, dan kita harus mengambil risiko? Saudara mau melayani Tuhan dengan cara gitu? Saya sering katakan jadi pendeta itu sebenarnya fun ya. Paling enggak, banyak orang yang ngomong kayak gitu, jadi pendeta itu fun. Kerjanya 1 kali hari Minggu, dibayar gajinya 1 bulan. Kemana-mana ditraktir. Wibawa, ya wibawa, Pak Wi di atas. Menyenangkan. Ada seorang anak muda, satu hari saya tanya dia di satu kota, di satu pulau kecil sekali, dia mengatakan dia mau jadi hamba Tuhan. Lalu saya tanya dia, kenapa sih kamu mau jadi pendeta? Apa yang membuat kamu mau menjadi pendeta? Dia bilang mau jadi pendeta kayaknya gimana ya, saya lihat Pak Hengki di mimbar itu, waduh, saya waktu itu masih bujangan, saudara, ya kepala lebih gede lagi. Sekarang ini perempuan cukup cakep kayaknya. Ya, dia bilang waktu Pak Hengki begini, semua berdiri, semua tunduk. Wah ya fun. Ya saya pikir itu bagian dari liturgi soalnya. Ya kan there's nothing I can do. Tapi dia katakan rasanya kok wibawa banget gitu. Jadi pendeta fun. Jadi pendeta fun. Nggak heran pendeta itu jabatan duniawi. Pendeta itu cuma di dalam dunia. Itu nggak dibawa sampai ke surga. Karena di surga, saudara, Tuhan nggak tanya kamu pendetanya siapa, kamu pendeta berapa lama, siapa yang menabiskan kamu, waktu kamu ditabiskan lulus apa enggak atau diluluskan. Tuhan nggak nanya kayak gitu. Sampai di surga tidak ada urusan antara pendeta, penginjil, apalagi istilahnya segala macam vikaris. Nggak ada urusan itu. Itu semua jabatan duniawi. Sampai di surga Tuhan cuma tanya satu hal, kamu sebagai hambaku yang baik atau bukan? Menjadi pendeta fun. Menjadi hamba Tuhan, saudara, seringkali you don't have as much fun as you want it. Karena Tuhan itu kadang-kadang menjadi tuan, menjadi master, yang keinginannya itu kadang-kadang orang Jawa bilang itu nyeleneh. Tuhan, what do you want from me? Are you kidding me? Saudara, bayangkan percakapan antara Abraham dengan Tuhan. Tuhan datang kepada Abraham mengatakan, Abraham, kamu hambaku toh? Iya Tuhan, aku hambamu. Apapun yang kau mau, jadilah. Nah, sekarang aku mau kamu tinggalkan kamu halamanmu, pergi ke tempat yang saya tunjukkan kepadamu. Kemana Tuhan? Nanti tak ngomongin. Lah, saya mesti gimana? Pindah. Ya Tuhan, saya ini udah settle down di sini. Saya menikmati tempat ini. What's wrong with this place? Nothing wrong. I have something for you. Yang besar. Oh, yang besar Tuhan. Apa tuh yang besar? Nanti tak boleh yang ini. Kemana? Berapa lama? Gak tahu. Jalan, ikut. Saudara mau gitu Tuhan dengan cara kayak gitu? Nggak heran saudara waktu dijanjikan anak, saudara, dia nunggu terus kok anaknya lahir. Dia putuskan, dia bantu Tuhan. Lahirlah Ismail. Dia pikir ya secara manusia Tuhan menjanjikan aku akan punya anak. Tuhan cuma tidak mengatakan datangnya harus dari Sarah. Kan bisa saja dari yang lain. Kalau aku ambil perempuan lain, secara hukum, secara budaya, anak dari hambanya ini juga hambanya Hagar, hambanya Sarah. Ya, si Hagar kan hambanya Sarah kan. Dengan kata lain dia itu budaknya Sarah dan ini adalah propertinya Sarah. Kalau saya punya kambing, anaknya kambing itu ya, saya bukan bilang anak saya juga, milik saya juga kan begitu. Ya kan, anak kambingnya milik saya juga kan gitu. Dan kalau begitu anaknya siapa? Jelas itu adalah anaknya Abraham. Tuhan pikir, nah sudah ini pasti cara Tuhan, ini jalan Tuhan. Saudara, menjadi hamba Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan itu tidak selalu fun, saudara. Karena seringkali cara Tuhan bekerja itu teruwetnya minta ampun. Tuhan suruh kita jalan dan beritahu tujuannya kemana. Tuhan cuma mengatakan, ikut saya aja, just follow me. Bayangkan orang Israel, saudara, ini filmnya lagi diputar sekarang. Gak tahu siapa, saya karena mungkin pengen nonton ya. Tapi karena kan repot juga, orang bilang TMI, too much information.
Dalam hal ini adalah banyak teman mengatakan Musanya Alkitab tuh nggak model gini, ini lebih bersifat kayak Transformer atau Power Ranger atau Superman. Nggak tahu betul. Ada yang sudah nonton nggak Exodus? Nggak ada. Kalian yang suka film rohani ya? Come on, itu film rohani. Ada yang mengatakan Musa di dalam Alkitab kok nggak model gitu. Itu 10 tulah itu seperti kalau ada virus dari angkasa luar yang dilepaskan itu model kayak begitu. Ya, I have no idea, tapi saya pengen nonton, saudara. Tapi saya membayangkan pada waktu itu kalau saya jadi orang Israel mengikuti Musa, saudara. Musanya di mana saya nggak bisa lihat. Musa tuh jauh di depan. Saya itu barisan paling ekor, saudara. Dari berapa juta orang itu paling belakang. Itu sebabnya Tuhan tuh mengirim tiang awan dan tiang api. Karena kenapa Musa? Dan jangan bayangkan Musa itu selalu tinggi besar ya. 6 feet, 7 feet something itu pemain basket itu. Musa barangkali 5 feet lebih. Nggak tahu dia berapa tinggi, saudara. Dengan kata lain, walaupun dia 7 feet, kalau sudah 1 juta orang di belakang, nggak ada yang bisa melihat Musa. Waktu itu nggak ada wireless, nggak ada HT, nggak ada apa. Itu semua apa yang dikatakan Musa di depan, itu ditularkan ke belakang. Itu teleponnya telepon pakai kaleng gitu. Di belakang orang dengar itu barangkali 1 jam setelah Musa ngomong di depan. Dan apa yang Musa ngomong di depan, belum tentu sampai ke belakang itu dengan benar. Makanya Tuhan tuh mengirim tiang awan, tiang api untuk menuntun mereka, tinggal lihat aja. Masalahnya Tuhan tidak memberitahu. Tidak ada countdown di atas untuk tiang awan itu masih berapa lama kita akan berkemah di sini. Bayangkan hidup kayak begitu. Serba tidak jelas. Mengikuti Tuhan seringkali seperti itu, saudara. Menjadi hamba Tuhan seringkali seperti itu. Jadi pendeta, tahu 25 tahun atau 60 tahun, 25 tahun melayani atau umur 60 tahun emeritus, pensiun. Jadi hamba Tuhan. Ya nggak tahu kapan pensiunnya. Ya nggak tahu habis ini Tuhan maunya apa. Kalau Yusuf dan Maria, saudara, mereka hanya memikirkan diri sendiri sebagai orang tua, kita hari ini tidak punya Natal, saudara. Tapi karena mereka bersedia menjadi hamba Tuhan, mereka bersedia datang kepada Tuhan mengatakan, Tuhan, saya bersedia mengikuti Engkau. Although it's not as much fun, saya bersedia. Yang ketiga, berjalan mengikuti Tuhan, saudara, menaati apa yang Tuhan inginkan. Itu seringkali berarti kita harus berani mengambil risiko. Apa yang terjadi kalau ternyata yang saya mimpikan itu betul-betul cuma mimpi? Saya nggak tahu saudara bisa ketemu nggak di dalam Alkitab ya. Tapi dalam Alkitab saya, versi saya, saudara, waktu malaikat itu datang kepada Yusuf, itu cuma 1 kali. Dan saya nggak tahu Yusuf itu orangnya sering mimpi apa enggak. Dalam Yusuf yang satu tukang mimpi, ya. Tapi Yusuf yang ini nggak tahu dia tukang mimpi apa enggak. Dia ngomong 1 kali, malaikat datang ngomong 1 kali. Dan kalau Yusuf seperti saya, saudara, after a while, saya barangkali mulai mikir, iya itu mimpi saya kemarin itu benar apa enggak ya? Yang bulan lalu benar apa enggak ya? Tiap hari dia melihat perut Maria makin buncit, itu dia mulai mikir-mikir. Apa yang terjadi kalau saya salah? Kok si Maria kemarin dia pulang, dia keluar sama siapa ya? Kok kemarin kan janjian katanya tetap di rumah, kok dia keluar? Dia waktu pulang dari dia punya bengkel kayu, ternyata si Maria hari itu nggak siapin makanan. Maria mengatakan ya ada arisan. Kok arisan dulu? Arisannya sama siapa ya? Manusia normal, saudara, dari waktu ke waktu itu akan hinggapi dengan keraguan. Hidup dalam iman bukan berarti kita akan selalu kuat. Orang yang selalu kuat itu cuma 2 hal. Dia sama sekali nggak bertumbuh atau sudah mati sama sekali. Selama kita masih dalam perjalanan iman kita, saudara, ada waktunya kita akan mengalami keraguan. Karena kembali kepada yang kedua tadi, kadang-kadang menjadi hamba Tuhan itu nggak enak karena Tuhan nggak tahu, tidak ngomong kepada kita secara terus terang apa yang Dia mau. Mengikuti Tuhan di dalam iman, saudara, itu berarti kita harus berani mengambil risiko. Harus berani mengambil risiko. Apa akibatnya kalau saya salah? Dan bayangkan, saudara, Alkitab di sini mengatakan, saudara lihat Yusuf ini orang baik sekali. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, ayat 25. Tetapi dia tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus.
Dia menahan diri, dia tidak menyentuh istrinya sama sekali, dia tidak mengambil apa yang menjadi haknya dia tidak mengambil apa yang secara manusia itu normalnya. Oh saudara, saya ingin sekali mengatakan ini saudara, walaupun barangkali ini cuma kalimat yang bagus, tapi saya harap ini sesuatu yang juga barangkali terbenam dalam pikiran kita. Hidup dalam iman itu adalah hidup yang tidak normal. Waktu melihat Yusuf seperti ini saudara, apa yang muncul dalam pikiran saya adalah kalimat Tuhan Yesus yang mengatakan kepada murid-muridnya, siapa yang mau mengikuti aku, hendaklah dia memikul salibnya, menyangkal dirinya. Malaikat tidak pernah ngomong pada Yusuf, kamu tidak boleh berhubungan dengan istrimu. Yusuf mengatakan, I'm not going to do it. Saya tidak akan mencemarkan, menambah sesuatu dari diri saya yang kotor kepada istri saya. Ini dari Tuhan, saya terima ini dari Tuhan. Saya bersedia berkorban, saya bersedia menunggu. Tapi gimana kalau ternyata itu laki-laki lain ya? Gimana kalau ternyata Maria itu udah pernah sama orang lain? Ini bukan dari Tuhan. Apa nggak bodoh? Saya nggak pernah ngetes di perawan apa enggak. Mengikuti Tuhan saudara, berjalan dalam iman itu penuh risiko. Terakhir, sekalipun penuh risiko, mengikuti Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Sekalipun penuh tanda tanya, sekalipun kita tidak mendapatkan kehormatan, sekalipun penuh dengan tak risiko. Yang keempat saudara, mengikuti Tuhan tidak pernah mengecewakan. Selalu hasilnya adalah kita akan melihat bahwa apa yang Tuhan lakukan itu benar adanya, apa yang Tuhan lakukan itu luar biasa. Dan di dalam hati kita bisa mengatakan, Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau berikan saya kesempatan kecil untuk ambil bagian dalam ini. Saya nggak tahu, saya pernah cerita ini di sini enggak ya. Tahun lalu waktu saya pulang ke Indonesia, salah satu yang saya mau pergi itu adalah tempat yang saya pernah kunjungi, pernah buka gereja. Dan saya pergi ke kota Kendari, ya, itu kota yang punya makna khusus bagi saya karena kita buka gereja di situ. Dan saya pengen lihat gerejanya kayak apa saudara. Karena dulu kalau kita kebaktian itu seringkali di tengah-tengah pendetanya mesti istirahat dulu karena ada orang ngelempari batu ke atas dan atapnya kita seng. Jadi kita mesti nunggu batunya untuk turun dulu, gelendeng begitu dengar blok. Saudara-saudara, mari kita lanjut. Kira-kira kayak gitu ya. Dan so itu yang kita ada. Bertahun-tahun kesan saya mengenai gereja itu kayak gitu ya. Kita pergi retreat saudara. Akhir retreat kita mesti diungsikan karena teman yang di militer datang mengatakan kalian mesti ngungsi kampung tempat kalian retreat ini udah dikepung, mereka menyerbu, mereka nggak suka orang Kristen di situ, ya, macam-macam gitu ya. Jadi selalu ada special meaning ya. Saya baptis orang di situ dan itu yang menolong saya sekarang kalau baptis orang di laut, saya lebih banyak instruksi karena nyelemin orang ke bawah gitu, udah turun gitu dia lepas. Munculnya tempat lain, ya, masih untung muncul gitu, ya. Banyak cerita yang aneh-aneh di situ. Jadi saya ingin sekali untuk berkunjung ke sana. Jadi gereja mengatur saya untuk pergi ke situ. Nah, satu hal yang mereka tidak beritahu saya adalah apa yang akan saya temukan di sana. Singkat cerita, malam itu saya diundang ke gereja, saudara. Saya pergi ke gereja, ada pelayanan. Saya dijemput oleh salah seorang jemaat yang saya sudah kenal dari dulu. Kita sama-sama mulai ke gereja. Nggak berubah, ya. Dia cuma kelihatan lebih tua, dia lihat saya lebih tua, that's it. Ya, kita bicara anak, sampai ke gereja saudara, masuk ke halaman gereja, everything normal. Saya turun, lihat gedung gereja, nggak banyak berubah, ya. Lebih bagus dikit di luar, catnya lebih cerah dikit, looks good. Ya. Sampai saya masuk ke dalam gereja, saudara. Bahasa Inggris kita mengatakan jaw drop. Kalau hari itu film karton, saudara. Jaw saya, rahang saya itu betul-betul copot. Saya nggak pernah menyangka bahwa gereja itu jadi bagus seperti itu. Kerennya luar biasa, saudara. Megah sekali, indah sekali.
Saya berdiri di dalam gereja itu, saya lihat saudara, itu barangkali ada 5 menit, 10 menit, saya itu bengong, nggak tahu mau ngomong apa, berdiri di situ dan pikir, ini benar toh gereja yang dulu kita mulai. Dan saya bersyukur sekali ya, jemaat di situ mereka kayaknya ngerti bahwa pendetanya lagi tell me hari itu, lagi nggak tahu apa yang dipikir. Nggak ada satupun yang datang kepada saya. Waktu saya tiba-tiba kayak sadar kayak gitu, tiba-tiba kayak tersentak gitu, saya baru lihat kiri kanan, itu jemaat tuh berdiri di belakang tuh lagi nungguin, lagi liatin saya, lagi nungguin, lagi liatin. Lalu satu-satu mereka datang perkenalan, Pak Hengki masih ingat saya? Dulu Pak Hengki baptis saya. To be honest, saya nggak ingat dia. Saya tanya, itu kapan sih? Berapa lama? Dia bilang almost 25 years ago. Saudara, poin saya begini, saudara. Hari itu waktu saya berdoa, saya nggak bisa minta satu apapun lagi kepada Tuhan. Saya cuma bisa datang pada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, terima kasih Engkau memberikan saya kesempatan untuk melihat before and after. Kadang-kadang dulu saya mikir, saudara, ini gereja bisa hidup apa enggak? Ini bisa jalan apa enggak sih? Aduh, kok repot banget, Tuhan tolong jaga gereja ini supaya dilindungi Tuhan, jangan sampai tutup. Tuhan katakan, Hengki, yang kamu minta itu terlalu kecil. Bukan cuma jangan gereja ini tutup. See what I can do with this church. Dan yang bikin saya lebih malu adalah kebanyakan itu terjadi setelah saya pergi. I wish waktu saya masih di sana, gerejanya jadi bagus gitu, saya bisa mengatakan, saya tuh. Semua terjadi setelah saya pergi. Saya bilang sama GBI Monrovia juga kayak gitu. Setelah saya pergi, gerejanya lebih maju. Muka saya mau taruh di mana? Tuhan mengatakan, Hengki, Tuhan mengatakan pada kita semua, sekalipun hari ini kita mungkin merasa pelayanan itu susah, mengikuti Tuhan itu susah, saya beritahukan saudara satu hal, dan mudah-mudahan Tuhan memberikan saudara kesempatan melihat ini, bahwa mengikuti Tuhan, berjalan dalam iman itu rewarding, tidak pernah mengecewakan. Cuman mungkin kadang-kadang kita tuh nggak lihat. Kadang-kadang Tuhan itu berbaik hati. Mungkin kepada kita yang agak lemah imannya, Tuhan kasih kesempatan untuk lihat dikit, kayak previewnya gitu, trailernya gitu. Indahnya itu kayak apa? Abraham dijanjikan anak yang dikatakan kayak bintang di langit, kayak pasir di pantai. Sampai dia mati dia tahu, dia hitung anaknya satu tangan cukup. Dia cuma punya satu kok. Gimana caranya satu anak ini bisa melahirkan seluruhnya? Dia cuma tahunya itu. Mengikuti Tuhan, saudara, berjalan dalam iman, itu tidak akan pernah mengecewakan. Karena itu saya ingin mengajak saudara, Natal ini menjadi Natal di mana kita berjalan dalam iman, bersedia menerima apa yang kita barangkali tidak mengerti, bersedia untuk mengatakan pada Tuhan, Tuhan saya bersedia melayani sekalipun nama saya nggak dikenal, sekalipun orang tidak tahu saya siapa. Bersedia untuk berkata kepada Tuhan, saya tahu mengikuti Engkau itu resiko, I'll do it anyway. Dan kepada orang seperti itu, kita dengar janji Tuhan yang mengatakan, Engkau tidak akan pernah kecewa. Just look at Christmas, look at Natal. Ini bukti bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada untuk orang-orang seperti Yusuf dan Maria yang berani mengambil resiko. Orang-orang yang kehidupan rohaninya betul-betul mengenal Engkau. Mereka bersedia berjalan pada jalan yang asing bagi mereka. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang seperti Yusuf dan Maria yang bersedia mengatakan, jadilah padaku seperti apa yang Engkau katakan. Tolong kami beriman seperti mereka. Tolong kami supaya kami punya keberanian seperti mereka. Berjalan dalam iman, mengikuti Engkau hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang